masa reformasi pada tahun 1998 sampai nggak tahu kapan, karena sekarang pun masih masa reformasi. Kronologi. Pada tahun 1997, krisis moneter Asia Tenggara. Krisis legitimasi kepada pemerintah akibat KKN dan sentralisme. Pemilu 1997, Golkar menang, Soeharto dipilih Golkar untuk lanjut presiden tahun 1998 sampai 2023. Agenda reformasi terbagi menjadi 6. Tragedi Trisakti. Pada tanggal 12-13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar Indonesia. Tanggal 18-20 Mei 1998 gedung DPR diduduki para mahasiswa. Pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, pengunduran diri Presiden Soeharto dan diganti oleh wakil presidennya yaitu Habibie. Presiden masa reformasi Baharudin Yusuf Habibie. Masa B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, setahun 5 bulan. Ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wapres harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Kebijakan. Yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, menetap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang ketiga, menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari ketentuan reformasi. Keempat, membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Kelima, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN. Yang keenam, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang ketujuh, mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kedelapan, pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 yaitu diikuti 48 partai dari 141 parpol yang mendaftar. Hasil pemilu adalah PDIP, Golkar, PKB, P3, dan PAN. Selanjutnya yaitu Abdurrahman Wahid. Masa Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, setahun 9 bulan. Berhasil menjadi presiden karena didukung koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur terpilih sebagai presiden 373 suara, mengalahkan Megawati 313 suara. Kebijakan.
membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan TNI dengan polisi, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, persetujuan nama Papua mengganti nama Irian Jaya, dan persetujuan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua Desember 1999. Memberlakukan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. 3. Membentukan Partai Golkar, mengalahkan toleransi, terlibat dalam skandal Brunegat dan Bulugat. C. Masa Megawati 23 Juli 2001 20 Oktober 2004 3 tahun 3 bulan menjadi presiden karena menggantikan Abdurrahman Wahid yang diselenggarakan oleh MPR. Sebelumnya, Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Kebijakan: pembentuk kabinet gotong royong, pembentukan KPK, privatisasi BUMN. Penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, otonomi khusus Aceh dan Papua. Menaikkan pendapatan per kapita, pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol. Pemilihan anggota legislatif 5 April 2004. Golkar. Pemilihan presiden secara langsung. Peraturan 1 5 Juli 2004. Wiranto Salahuddin Golkar, Amin Rais Siswonopan, Hamzah Zaz Agung Gumelar PPP, SBY JK Partai Demokrat, Mega Hasyim Muzadi PDIP. Peraturan 2 20 September 2004. Peraturan kedua dilakukan karena ada yang memenuhi kuota minimal 50%. SBY JK pemenang, Mega Hasyim. B. Presiden masa reformasi. A. Baharudin Yusuf Habibie. B. Abdurrahman Wahid. C. Megawati. Masa SBY. Nah, 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014 10 tahun. Jadi 2 periode. Sampai pensiun. Nah, menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Megawati Hasyim. Nah, apa saja kebijakan mereka yang dilakukan? Pak SBY melakukan pertama kebijakan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Ada 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Kemudian dia mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Jadi masyarakat tuh harus menggunakan gas semuanya, gak ada lagi menggunakan minyak tanah. Nah, kemudian dana pendidikan dinaikkan menjadi 20% dari APBN. Ya makanya sekolah-sekolah yang 9 tahun minimalnya tuh pada gratis. Nah, kemudian juga membuat kesepakatan perdamaian antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka dan juga melunasi hutang dan pelunasan utang terhadap IMF dengan 2 tahap, dan pengganti subsidi kenaikan BBM dengan BLT dana langsung tunai dan juga BLSM bangunan langsung sementara masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya dia melakukan juga bailout Bank Senturi, jadi ngasih dana talangan buat Bank Senturi, bank yang bangkrut. Tapi nantinya jadi dianggap sebagai hal yang salah.
Maksudnya salah bagaimana jadinya skandal sampai sekarang belum selesai. Nah, kemudian pemilu legislatif dilakukan tanggal 9 April 2009, diikuti 34 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Jadi, pertama kalinya ada parpol lokal pas zaman si SBY ini. Hasilnya yang juara pertama ada partainya SBY, Demokrat, dan kemudian dilakukan Pilpres yang kedua 8 Juli 2009 dengan kandidatnya Mega dan Prabowo, JK Wiranto, dan juga SBY Budiono yang akhirnya memenangkan pemilihannya. 2014 ini SBY nggak ikutan lagi nih, partainya doang yang ikutan. Nah, yang menang partainya adalah PDIP. Ada 12 parpol ikutannya, 3 parpol Aceh yang juaranya PDIP. Demokrat sendiri tersisih jadi juara 4. SBY nggak ikutan di Pilpresnya. Pilpres 9 Juli 2014 dengan kandidatnya ada 2. Ada Prabowo dan Hatta Rajasa nomor urut 1, dan ada juga Joko Widodo Yusuf Kala. Dan yang menang adalah pendatang baru, yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kala. Oke, terakhir di masa reformasi Presiden Joko Widodo. Dimulai masa jabatannya 20 Oktober 2014, dan entah nggak tahu sampai kapan, bisa 10 tahun, bisa mungkin 10 tahun lewat, atau mungkin ya bisa dijatuhkan seperti yang telah banyak yang terjadi. Nah, menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung dengan mengalahkan pasangan Prabowo dan pasangannya. Prabowo 2 kali dikalahkan oleh Bapak Joko Widodo ini. Nah, apa saja kebijakannya? Yang pertama, membentuk kabinet namanya Kabinet Kerja di 2014 sampai 2019. Kemudian yang kedua, membentuk Kabinet Indonesia Maju. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang masa reformasi di Indonesia yang diawali tahun 1998 dan kita nggak tahu berakhirnya kapan. Intinya ya begitulah, reformasi terjadi gara-gara banyaknya yang berdarah-darah, banyaknya korban kerusuhan, banyak juga yang meninggal.